Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 ingin membacakan hasil diskusi kami. Negara Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, begitupun dengan produk-produk pertaniannya, sebab memiliki lahan yang subur. Hal ini dapat mendukung diversifikasi pangan yang direncanakan oleh pemerintah. Selain suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat, ternyata setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, suku umbi-umbian pun dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti bahan pangan. Kandungan karbohidratnya cukup tinggi dan mudah untuk dibudidayakan, sehingga umbi-umbian ini memiliki potensi yang cukup besar. Salah satu peluang sumber pangan tersebut adalah ubi jalar. Ubi jalar termasuk dalam program diverifikasi pangan karena ubi jalar merupakan salah satu sumber penghasil karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Selain ubi kayu dan talas yang juga memiliki peran cukup penting dari golongan umbi-umbian, selain ubi kayu dan talas yang juga memiliki peran cukup penting untuk penganekaragaman pangan. Melt sweet potato roll. Kulit lumpia dengan isian umbi hadir sebagai menu sajian baru dalam pengembangan olahan di servis. Tinjauan bisnis. 1. Melakukan inovasi pada olahan ubi yang berkualitas dan sehat. 2. Meningkatkan popularitas ubi jalar. 3. Mendapatkan keuntungan. Deskripsi produk atau jasa. Melted sweet potato rolls terbuat dari kulit lumpia dan ubi jalar yang digiling. Melted sweet potato rolls terbuat dari kulit lumpia dan ubi jalar yang digiling halus lalu dibentuk seperti permen, kemudian digoreng hingga matang dan memiliki rasa yang gurih, manis, dan renyah, cocok untuk santap sebagai cemilan. Kreativitas dan inovasi produk. Ubi jalar dibalut kulit pangsit adalah salah satu inovasi produk yang menghubungkan dua bahan makanan yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang baru dan menarik. Dalam hal produktivitas, peningkatan proses produksi yang efisien dapat membantu meningkatkan produksi produk. Aspek fungsi bisnis, aspek produksi, bahan baku dan ketersediaan bahan baku. Bahan baku antara lain ubi jalar. Ubi jalar adalah bahan utama dalam produk ini. Biasanya ubi jalar yang digunakan adalah ubi jalar yang manis. Ketersediaan bahan baku ubi jalar di Indonesia tergantung pada beberapa faktor, termasuk musim tanam, permintaan pasar, dan faktor iklim. Ubi jalar dapat ditemukan di pasar tradisional, supermarket, dan pedagang sayur. Selanjutnya, kulit lumpia, coklat batang, margarin, minyak goreng, garam, gula, gles, atau topping dapat dibeli di supermarket. Terus ada pemilihan bahan baku untuk mempertimbangkan kualitas bahan baku yang digunakan, pembelian dari sumber yang terpercaya, dan memastikan bahan baku tidak mengandung bahan kimia atau bahan tambahan yang meragukan. Selanjutnya ada aspek organisasi atau MSDM. Yang pertama ada SDM dan ketersediaan SDM. Melakukan perencanaan jangka panjang untuk memprediksi kebutuhan SDM di masa depan dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhinya. Yang kedua ada partner untuk kerjasama atau kemitraan. Antara lain ada pemasok ubi jalar, distributor atau grosir, penyediaan makanan atau catering, toko makanan organik atau sehat. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran bisnis. Yang pertama ada target pasar. Untuk target pasar ubi jalar yang dibalut dengan kulit lumpia dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan preferensi pasar di daerah tersebut. Namun, beberapa tempat yang mungkin menjadi target pasar untuk produk makanan seperti itu adalah pasar makanan jalanan, pasar tradisional, toko makanan khas lokal, festival makanan, acara pertanian, atau acara komunitas yang mengutamakan makanan lokal dan inovatif. Selanjutnya ada proyeksi permintaan dan penawaran. Permintaan produk ubi jalar
sekarang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena semakin banyak orang yang sadar akan manfaat dan nutrisi yang ditawarkan di dalam ubi jalar tersebut. Penawaran ubi jalar yang dibalut dengan kulit lumpia juga memiliki prospek yang menjanjikan. Ini adalah inovasi menarik yang menggabungkan rasa manis dan tekstur lembut ubi jalar dengan kelezatan dan kerapian kulit lumpia yang renyah. Selanjutnya ada asumsi-asumsi, proyeksi permintaan dan penawaran. Asumsi-asumsi permintaan yang dapat digunakan sebagai dasar antara lain ada permintaan, tren makanan eksotis, keberlanjutan dan diet vegan, dan terakhir ada pemasaran dan promosi. Asumsi-asumsi penawaran ubi jalar dibalut kulit lumpia meliputi ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, efisiensi produksi, dan persaingan di pasar makanan ringan. Strategi pemasaran yang terdiri dari analisis SWOT. Yang pertama ialah strength atau kekuatan. Kekuatan produk kami yaitu rasa yang unik. Ubi jalar memiliki rasa manis alami yang khas dan ketika dibalut dengan kulit lumpia menciptakan kombinasi rasa yang menarik. Selanjutnya ialah ketersediaan. Ubi jalar biasanya mudah ditemukan dan dapat diakses di banyak daerah. Kekuatan selanjutnya ialah nutrisi. Ubi jalar mengandung serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang baik untuk kesehatan. Kekuatan selanjutnya ialah fleksibilitas, di mana ubi jalar dapat dimasak dalam berbagai cara, termasuk dibalut dengan kulit lumpia, sehingga dapat menawarkan variasi dalam presentasi produk. Analisis SWOT yang kedua ialah weakness atau kelemahan, di mana ketergantungan pada bahan baku produksi yang membuat ubi jalar dibalut kulit lumpia membutuhkan pasokan yang stabil dan berkualitas baik dari ubi jalar. Jika pasokan terganggu, produksi dapat terhambat. Yang kedua ialah keterbatasan pasar, di mana tidak semua orang menyukai atau mengenal ubi jalar, sehingga dapat mengurangi potensi pasar untuk produk ini. Yang ketiga ialah keterampilan khusus, yaitu membuat ubi jalar dengan kulit lumpia mungkin membutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus, seperti membalutnya menjadi seperti permen yang mungkin menjadi tantangan dalam proses produksi massal. Analisis SWOT yang ketiga ialah opportunities ataupun peluang, di mana yang pertama ialah inovasi rasa. Mengembangkan variasi rasa baru untuk ubi jalar dibalut kulit lumpia dapat menarik minat pelanggan yang lebih luas. Selanjutnya dari peluang ialah pemasaran yang tepat. Mengedukasi masyarakat tentang manfaat kesehatan dan keunikan produk dapat membuka peluang baru dan menarik lebih banyak konsumen. Selanjutnya ialah kerjasama ataupun menjalin kemitraan, di mana dapat membantu memperluas jangkauan produk dan meningkatkan penjualan. Analisis SWOT yang keempat atau yang terakhir ialah threats ataupun ancaman, di mana terdiri dari persaingan. Ada kemungkinan persaingan yang ketat dengan produk makanan sejenis, baik yang menggunakan ubi jalar maupun kulit lumpia sebagai bahan utama. Selanjutnya ialah fluktuasi harga, di mana harga bahan baku dapat berfluktuasi, terutama ubi jalar, yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan juga laba. Selanjutnya ialah perubahan tren dan preferensi konsumen, di mana perubahan tren dan preferensi konsumen terhadap makanan dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk ini. Selanjutnya ialah bauran pemasaran yang terdiri dari yang pertama ada produk. Pada produk, kami memperhatikan kualitas dengan memastikan ubi jalar yang kami gunakan ialah ubi jalar yang segar dan juga berkualitas. Selanjutnya ialah rasa, kami menciptakan variasi rasa yang menarik seperti ubi jalar yang manis dengan tambahan bumbu-bumbu khusus. Selanjutnya ada kemasan. Pada kemasan, kami mendesain dengan kemasan yang menarik, yaitu dengan gambar ataupun informasi yang jelas tentang produk yang akan kami jual. Selanjutnya ialah harga. Pada harga, kami menetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas dan ukuran produk. Di samping itu, kami juga memberikan diskon ataupun penawaran khusus untuk menarik perhatian para konsumen. Yang selanjutnya ada tempat. Kami menjual ubi jalar dibalut kulit lumpia di toko-toko makanan yang sedang populer untuk mencapai ataupun untuk menarik pelanggan yang potensial. Selanjutnya ialah promosi. Pada promosi, kami menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk kami seperti membuat akun Instagram dan juga membuat brosur ataupun selebaran yang akan kami unggah ataupun kami sebarkan di berbagai sosial media untuk menarik perhatian konsumen.
Bagian terakhir dari bauran pemasaran yaitu orang. Pada bagian ini kami memberikan pelayanan yang ramah dan informatif kepada semua calon pelanggan dan juga semua konsumen yang akan membeli produk kami. Segmentasi targeting positioning atau STP. Segmentasi targeting dan positioning STP adalah konsep dasar dalam pemasaran untuk mengidentifikasi pasar yang tepat, menargetkan segmen tertentu dari pasar tersebut, dan memposisikan produk atau merek dengan baik di dalam segmen tersebut. Proyeksi laba rugi. Untuk memberikan proyeksi laba rugi, produk ubi jalar dibalut kulit lumpia diperlukan beberapa informasi tambahan seperti harga jual, volume penjualan, dan estimasi biaya lainnya. Tanda break even point. Titik impas sama dengan biaya tetap atau harga jual per unit atau biaya variabel per unit. Sumber modal yang digunakan ialah dana pribadi. Proyeksi arus kas bersih atau cash flow yang dihasilkan tingkat diskonto atau tingkat pengembalian yang diharapkan dari produk tersebut. Proyeksi keuangan harga jual. Harga jual per kotak adalah Rp8.000. Volume penjualan. Proyeksi jumlah paket kulit lumpia balut ubi jalar yang dapat dijual dalam 1 bulan. Asumsi volume penjualan awal adalah 50 kotak per bulan dengan pertumbuhan sebesar 10% per bulan. Pendapatan. Total pendapatan bulanan dengan menggalikan harga jual per paket dengan volume penjualan 50 kali 8.000, pendapatan per bulanan adalah Rp400.000. Biaya produksi. Estimasi biaya produksi per paket kulit lumpia balut ubi jalar termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya produksi lainnya. Asumsi biaya produksi per paket adalah Rp5.000. Adapun biaya operasional bulanan seperti biaya listrik, air, produksi, biaya pemasaran, dan lainnya. Asumsi biaya operasional bulanan adalah sekitaran Rp35.000. Laba kotor dihitung dengan mengurangkan biaya produksi dari pendapatan. Biaya produksi per paket adalah Rp5.000 dan penjualan 50 paket per bulan. Laba kotor bulanan adalah Rp250.000, 5.000 kali 50. Laba bersih adalah laba kotor dikurangi dengan biaya operasional bulanan. Biaya operasional bulanan adalah Rp35.000. Laba bersih bulanan adalah Rp215.000 atau Rp250.000 sampai Rp35.000. Terakhir ada analisis risiko bisnis. Pihak internal dan eksternal merupakan faktor penyebab timbulnya risiko bisnis. Pihak internal berasal dari produksi itu sendiri, sementara pihak eksternal adalah hal-hal di luar kendali proses produksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah kewirausahaan lanjutan 1. Perkenalkan, nama saya Imam Mahdi. Saya Sofia. Saya Aida Lestari. Saya Muhammad Ferdi. Kami ingin memperkenalkan produk kami yaitu ubi pocong. Untuk langkah pertama, kita kupas dulu kulit dari ubinya. Setelah dikupas, kita potong kecil-kecil terlebih dahulu untuk menggunakan proses perebusan. Setelah dipotong dan dicuci bersih, masukkan ke dalam dandang, lalu dikukus selama kira-kira 20 menit. Baiklah, di sini kita akan menghancurkan ubi yang telah dikukus selama 20 menit. Mencampurkan gula secukupnya. Setelah itu ditambahkan ke susu cair secukupnya. Dan terakhir ditambahkan sedikit margarin.
Setelah adonan diaduk secara merata, masukkan ke dalam teflon anti lengket, lalu diaduk hingga kadar airnya berkurang. Setelah adonannya dimasak, lalu dibentuk lonjong. Setelah itu, kita tambahkan isian berupa coklat batang di dalamnya. Siapkan 1 lembar kulit lumpia dan masukkan adonan yang telah dibentuk, lalu diberi perekat atau lem terigu yang sudah disiapkan. Setelah diberi perekat atau lem terigu, lalu adonan digulung dan dibentuk seperti permen. Setelah adonan dibentuk, lalu digoreng hingga matang. Proses terakhir yaitu dengan menambahkan topping atau glaze.